Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini, masih di tema kita di hadis. Hari ini kita akan mengambil beberapa hadis. Yang pertama, sebelum kita mulai, hadisnya itu yaitu la yaqtasilu ahadukum fil ma'i ad-daim wa huwa junubun. Ini hadis pertama yang akan kita ambil. Kemudian hadis yang kedua kita akan mengambil juga hadisnya idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaqsilhu sab'an. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu hadis Utsman bin Affan an Himran maula Utsman bin Affan. Itu hadis ketiga. Kemudian hadis yang berikutnya yang akan kita ambil pada hari ini yaitu hadis tentang syahidtu Amr bin Al-Hasan sallallahu alaihi wasallam fada'a biwitr min ma'. Ini tentang ganjil dalam penggunaan air itu. Ya, nanti ini ada beberapa hadis. Jadi satu materi itu biasanya itu memang kalau hadis ahkam itu berbeda dengan hadis yang lain. Kalau hadis ahkam itu dia memang digabungin. Misalnya pembahasan tentang toharoh, satu pembahasan itu bisa dipaparkan beberapa hadis. Itulah kelebihan dari hadis-hadis ahkam itu. Jadi tidak cuma satu hadis saja yang dipelajari. Sekarang kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inda al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian katanya halaman 4 boleh ya, Pak? Tolong Ustaz, absen yang 7 balik, 8 balik ini. Ini kata al-muallif, kata penulis rahimahullah, wa innal Imam Muslim, hadis dari Imam Muslim, kata beliau, la yaqtasilu ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun. Katanya adalah janganlah salah seorang dari kalian itu mandi. Maksudnya di sini adalah mandi wajib di air yang daim. Yang daim itu yang apa nama itu? Tidak mengalir. Wa huwa junub. Dan dia sedang junub katanya. Nah, kemudian di sini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja masuk kepada penjelasannya. Karena di sini hadzal haditsu fihi nahyun wadihun syadidun wa dzalika liltisaqi al-fi'l al-mudhari'i binun taqi'. Di sini ada dua hadis di sini. Pertama, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim alladzi la yajri tsumma yaqtasilu fih. Kemudian ada lagi hadis penunjangnya. Di sini janganlah salah seorang kalian itu baul, kencing di air yang tidak mengalir. Jadi airnya tidak mengalir, tsumma yaqtasilu fih. Kemudian dia mandi janabah. Jadi misalnya si fulan airnya tidak mengalir sedangkan dia sedang janabah, junub. Apakah itu junub karena jima atau karena keluar air mani atau mimpi. Jadi kalau ada kasusnya seperti itu, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mandi junub di sekitaran air tersebut. Nah, dalil penunjangnya adalah qala la yaqtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Ini adalah dalil penunjangnya itu. Kemudian di sini juga disebutkan
Ini adalah karena adanya pakai nun taukid la yabulanna, ini menunjukkan bahwasanya larangan syadid, yaitu pelarangan yang sangat kuat. Untuk memperkuat hadisnya lagi, ditambah lagi hadis yang lain, la yattasilu ahadukum fil ma'i da'imuhu wa junub. Kan kalau yang pertama kan seakan-akan dia itu seperti umum aja, ya kan? Apa jenis yang tidak boleh mandi, apa saja perbuatan yang tidak boleh kita lakukan ketika air itu tergenang. Lalu hadis kedua ini adalah sebagai penegas dari yang pertama, yaitu penegasnya adalah bagi yang junub. Jadi orang yang junub itu ada larangannya untuk tidak mandi di air tergenang, kemudian jangan juga sampai kita kencing. Nah, biasa kan kalau masjid-masjid itu kalau kita dapatkan sampai WC-nya itu kalau tergenang aja, jangan sampai kita kencing di sana, kan nggak bersih itu. Beruduk di sinan, orang kejamban di sinan, kecuali airnya mengalir. Jadi ada juga beberapa penjelasan para ulama itu, air sedikit tapi mengalir, itu boleh kita misalnya kencing dan juga berwuduk. Banyak tapi tidak mengalir, maka nggak boleh. Misalnya airnya banyak tapi tidak mengalir, kencing di sana gitu. Untuk wuduk saja tidak boleh, apalagi untuk dia mandi junub, ya kan? Nah, itulah maksud hadis ini. Kemudian langsung kita masuk kepada kali ini riwayatnya enggak perlu kita bahas riwayatnya. Fayakunu nahyun waridun min wajahaini. Jadi pelarangannya itu terdiri dari dua sisi. Kenapa dilarang? Al-wajhu al-awalu nahyu 'anil bauli fil mairaqid sawaun. Jadi juga larangan dari kencing pada air yang tidak mengalir. Sama saja iktasala fihi aula. Mau dia mandi atau tidak mandi, maksudnya tidak mandi itu mungkin dia beruduk, mungkin tetap tidak boleh dia air yang tergenang. Wuduk tidak boleh di sana, kencing juga tidak boleh di sana itu. Karena airnya tidak mengalir. Karena enggak tahu kita, ada orang nanti bawa najis, ya kan? Nah. Kemudian wa hadza li'annahu la ja'a ahadun wa bala fil ma'i raqid. Sekiranya seseorang datang dan kencing di air yang tergenang tersebut, ya kan? Summa ja'a akhar wa bala. Datang yang lain juga kan kencing juga kan? Wajah akhir juga kan kencing, fa innal ma'a yafsid, maka airnya menjadi rusak. Itulah sebab pelarangan di mana kenapa kita tidak boleh untuk tidak berwudu atau bertohara di air yang tidak mengalir. Kita nggak tahu orang pertama bawa najis, orang kedua juga bawa najis. Kemudian dari yang kedua, poin yang kedua itu al-baulu fil ma'i ar-rakidi thumma iktasal fi. Dia kencing, dia air yang tidak mengalir tadi, kemudian dia mandi janabah, gitu kan. Fala syakka annahu asyaddu qabhan. Enggak diragukan lagi tadi bahwasanya dia adalah yang paling buruk itu. Tempatnya itu jadi paling buruk. Fa idza kana an-nahyu 'anil bauli fihi ma'ada bil iktisali fihi manhi anhu. Apabila pelarangan dari kencing di dalamnya itu bersamaan tidak pula boleh mandi di sana, fihi manhi anhu, dan ini adalah tujuan dari pelarangannya itu. Nah, kenapa dilarang untuk tidak mandi dan tidak boleh kencing di air yang tergenang, kalau bahasa kita tergenang tu. Fala syakka annahu ma'iktisali aula. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya yang demikian itu mandi lebih utama. Maksudnya adalah pelarangan untuk mandi itu lebih utama, kan? Kencing aja, berwuduk aja enggak boleh, apalagi mandi di sana itu. Wal ma'u lahu hukmun
antum ta'lamuna anal ma'a ala hasabi taqsimil ulama aqsam. Jadi katanya beliau di sini, air itu dia ada beberapa jenis. Katanya di sini minhum fi qismil ma'i fi ila qismain. Ada tuhur wa najas. Ada yang bersih, ada yang najis. Jadi itu ada yang najis, ada yang bersih itu. Terus ada lagi tuhurun wa tahirun wa najis. Jadi bersih dan membersihkan, dan itu bersih dengan sendirinya, dan ada yang najis itu katanya. Jadi kesimpulannya di sini adalah kemungkinan larangan itu air yang kita pakai itu atau air yang tergenang itu, kan pada asalnya air itu kan ada dua jenis, ada yang suci, ada yang najis. Yang tergenang itu mungkin tidak diragukan lagi lah, bukan mungkin, sudah pasti dia mengandung najis. Kita nggak tahu, orang itu masuk ke zaman sinan kan, kita nggak tahu, makanya bagian dari kehati-hatian kita dilarang untuk di sana tuh, cari tempat yang tidak tergenang air, atau misalnya air itu tergenang tapi mengalir. Ketika kita mandi atau membasuh, air itu jadi banyak di sini, tapi mengalir. Tak di kamar mandi kan, Bu. Nah, itu kan boleh kita mau wudu atau mau kencing di sana kan, atau mandi janabah karena airnya mengalir. Nah, jadi ilahnya di sini itu adalah mengalirnya itu. Meskipun misalnya tempatnya itu kecil tapi mengalir, maka kita boleh toharoh di dalamnya itu. Besar sebegini tapi airnya tidak mengalir dia, maka itu tidak boleh toharoh itu. Cuma aja kan, bagaimana sholat kita kan diterima. Kan kembali kepada hadis sebelum kan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dia kan sedangkan dia kena khabath, kena najis dia kan. Nah, cuma saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sebabnya di sini pembahasan toharo terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau kita perhatikan hadis ini, masya Allah itu, kalau kita tidak peduli terhadap toharo, bisa sia-sia aja. Nah, penting wuduk tanya, karena wuduk mata. Tapi di mana wuduk? Sinan lah. Ya nak mandi aja kan. Aja terkenang tu. Bawa wuduk sinan kan. Nah, kebanyakan orang awam tu nak faham yang penting berwuduk. Syarat sahnya solat kan, wuduk lah. Tapi tidak memperhatikan tempat wuduknya itu. Itulah maksud dari pembahasan hadis ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga kita langsung kepada hadzal haditsu fihi fawaid. Ini hanya penjelasan aja. Hadis di sini ada mengandung faedah. Pertama, min fawaidi hadzal haditsi annahu la yajuzu lil insani an yabula fil ma' thumma yaktasilu fih. Itu dah jelas. Faedah dari dua hadis tadi. Pertama, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim alladzi la yajri thumma yaktasilu fih. Kemudian di riwayat Imam Muslim, la yaktasilu ahadukum fil ma'i ad-daim wa huwa junub. Dari dua hadis itu ada faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama itu adalah larangan bagi seseorang untuk kencing di air yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya itu. Itu yang pertama. Li'annahu madhannatun najasah. Karena kemungkinan itu tempatnya najis itu. Kemudian faedah yang kedua di sini enggak disebutin mana faedah kedua di sini. Ini hirsus syar'i ala kamalit tahara. Ini adalah kegigihannya syariat. Syariat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah. Itu kegigihan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kesempurnaannya taharah itu. Wal bu'du an wasailit tanjisil miyah, dan menjauhi dari wasilah atau sarana-sarana yang bisa membuat air itu jadi najis. Itu harus kita jauhi itu. Apa saja misalnya sarananya,
Contohnya apa misalnya? Sarana yang bisa membuat air itu jadi najis. Apa contoh itu? Fal ma'u fi ba'dil ahyan qad yakunu aghla minal ma' wa dzalika fi waqti haja ilaih. Dan air itu pada sebagian keadaan ya qad yakunu aghla minal ma'. Nah, terkadang dia lebih tinggi dari air itu. Kemudian aghla a'la atau aghla nih? Aghla itu. Wa dzalika fi waqtil haja. Begitu pula pada waktu yang dibutuhkan itu. Makanya di sana kita harus menjaga tempat juga. Al-faidatur rabi'ah an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adza wal i'tida' wa hadza min mahasini syariatil Islam. Dan juga larangan dari setiap perkara yang ada gangguan di dalamnya. Yang ada kotoran di dalamnya. Wal i'tida' dan yang melampaui batasan. Wa hadza min mahasini syariati al-Islam, dan ini adalah di antara bentuk kebaikan syariat Islam itu. Jadi kita disuruh menjauhi tempat-tempat yang mengandung najis. Misalnya masjid atau tempat apa, kita perhatikan terlebih dahulu itu. Jadi kita harus memperhatikan kesucian tempat tersebut. Masalahnya ini kan perkara ibadah. Udah benar niat solat karena Allah, niatnya pergi wuduk untuk solat, ternyata di tempat wuduknya itu bermasalah, atau di sana misalnya ada tempat lalunya apa nama itu septic tank tertai di sana kan, nanti kalau keluar itu, itu namanya kan wasilah atau tempat yang bisa menjadikan air itu najis, itu harus kita hindari itu. Nah, makanya di sini di faedah yang terakhir itu keempat itu disebutkan ini adalah di antara dari kebaikan syariat Islam. Nah, kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah hadis ini tentang perkara wudu dan tempat bersucinya. Sekarang hadis berikutnya lagi, sumantaqala al-musannifu ila hadisin akhar. Kemudian musannif berpindah kepada hadis yang lain. Hadis dari Abu Hurairah juga. Jadi ini sama-sama diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Di sini apabila anjing minum pada bejana salah seorang dari kalian, kata Nabi, falyaghsilhu sab'an, maka bersihkanlah, sucikanlah dengan tujuh apa? Kan ini masih hadisnya masih global kan? Perintahnya adalah cuma mencuci saja kan? Nah, bagaimana cara thariqah mensucikannya? Nah, ada hadis yang lain. Hadis dari Imam Muslim, wali Muslim awalan hunna bit turab. Nah, kalau kita cuman belajar hadis ahkam satu hadis saja bisa rancu pemahaman kita. Nah, ini hadis pertama perintah dari Nabi kalau bejana kita dijilat anjing diperintahkan membasuhnya kan? Nah, berarti kan cuma membasuh, tapi nggak tahu caranya kan. Kita lihat kepada hadis yang lain. Hadisnya ada juga dari Imam Muslim. Awalan hunna biturab. Pertama itu dengan tanah seperti ini. Misalnya piring lah, dijilik sama anjing kan. Kalau cuma satu hadis ini saja kita berpegang, tujuh ya Rasul. Tujuh itu ba'a kan? Ba'a model tujuhnya kan? Nah, makanya kita kembali ke hadis Muslim. Awalahu nabit turab. Pertama itu dengan tanah. Kalau nak dijelaskan Nabi ke, mungkin tujuh lu baru tanah tu. Nah, ini penegasannya awalahu nabit turab. Pertama itu dikasih turab, tanah yang bersih. Nah, kemudian setelah itu disiram sebanyak 7 kali. Ya, 8-nya dengan tanah.
kasih tanah. Bukan, baru 7 kali. Nah, itulah. Nah, jadi sekali lagi kalau hadis ahkam seperti itu, dia berkaitan dia. Karena biasanya kebanyakan dalam mempelajari hadis-hadis ahkam itu pemaparan terlebih dahulu. Pemaparan masalah. Kemudian datang hadis yang lain, bukan pemaparan lagi, penjelasannya lagi kan. Kemudian kalau ada lagi hadis lain sebagai penutup dia itu, sebagai penegasan lagi setelah itu. Nah, seperti itulah belajar hadis ahkam itu. Kemudian di sini disebutkan waqad ja'a fil hadis sabi'. Dan juga di hadis lain ada dikatakan yang ketujuh katanya. Katanya ada juga mengatakan bagian yang ketujuh. Setelah 7 kali disiram baru dikasih turab. Setelah itu baru dicuci lagi itu. Jadi ada 2 cara jadi mengambil kesimpulan dari hadis ini, cara mencuci bejana yang kena jilatan anjing. Yang pertama dikasih tanah lalu dicuci sebanyak 7 kali. Atau pas yang ke-7 baru dikasih tanah. Itu tata caranya itu kalau kena jilatan anjing itu. Yang 7 kali itu airnya. Ya, airnya. Bukan. Nah, itu masuk dari hadis tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan lagi hadis sebagai penegas. Idza walagha al-qalbu fil ina'i faksiluhu sab'an wa'affiruhu as-thaminata bit turab. Nah, ini hadis tambahannya lagi penjelasannya. Katanya di sini apabila walagha, mana walagha? Menjilat. Kalau anjing itu menjilati fil ina, di dalam bejana. Faksiluhu sab'an. Maka cucilah terlebih dahulu dengan 7 kali. Nah, wa'affiru as-thaminah bit-turab. Affiru itu bersihkanlah yang ke-8 itu dengan turab. Nah, ini adalah 3 hadis ini sebagai penunjang. Hadis pertama menjelaskan tentang harus dicuci. Yang kedua tata caranya itu. Jadi itulah cara menggabungkan 3 hadis menjadi satu hukum dia itu. Itu dia. Kemudian di sini disebutkan al-hadis al-awwal idza syariba al-qalbu fi ina'i ahadikum hadzal hadis aslun fil istidlali ala najasatil kalbi. Jadi hadis yang awal itu adalah idza syariba qalbu itu, ini adalah dalil yang mengatakan kalau anjing itu najis sampai dibasuh sebanyak 7 kali itu. Kemudian yang kedua itu hanya sebagai thariqah, cara mencucinya itu. Kemudian di sini juga ada sebagian yang mengatakan, kemudian wal jumhur ala anna kalba najasun khilafanil malikiyah. Ini harus kita perhatikan nih. Imam Malik, mazhab Malik itu mengatakan najis anjing itu tidak najis katanya. Sedangkan jumhur mengatakan najis itu. Itu perbedaannya itu apakah najisnya itu zatnya atau selain dari zatnya itu katanya. Itu istidlalnya Malikiyah itu. Iya, najis itu. Nah, makanya cukup dibasuh saja kalau mereka itu. Waqad jaa fi syar'i ahkam bin nisbati lil kalbi. Tapi lebih kuat adalah pendapat jumhur itu. Kita berpegang cari aman yang jumhur aja itu. Wa minha annal qalba la yajuz imtila kahu min ghairi hajah. Ada lagi mengatakan tidak boleh memelihara anjing tanpa ada hajat. Jadi anjing itu boleh dipelihara tapi dengan syarat. Wal hajah. Pertama, imma an takuna lil hirasah aw lis saidi aw lil harth. Atau sebagai anjing penjaga. Boleh kita, yang dilarang oleh Rasul itu tidak boleh memasukkan anjing ke rumah itu, ya di dalam rumah. Tapi kalau anjingnya dibikin kandang tersendiri di halaman untuk tujuan untuk penjagaan sebagai security dia,
maka itu dalam Islam diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah lisaid, untuk berburu. Nah, itu dibolehkan melihara anjing untuk berburu. Misalnya banyak hamanya babi atau apalah hama-hama apa kan, itu boleh. Atau lil hars, untuk peternakan atau pertanian. Menjaga supaya padi kita tidak diganggu sama hama-hama lainnya itu. Atau juga anjing juga boleh digunakan untuk mengatur binatang. Seperti penjagaan kambing kan. Kan biasanya peternak itu mereka itu ada memeliharaan anjing, menghalau untuk apa, menjaga dari apa. Itu diperbolehkan itu. Dan juga tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Karena malaikat tidak akan masuk. Yang dibolehkan lil hirasah itu dikandangin, dibuat kandang di luar itu. Nah, itu yang dibolehkan. Coba untuk berburu, coba untuk nanti peternakan itu boleh itu. Untuk menghalau dia itu. Tapi selain dari itu, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh itu. Karena pada dasarnya anjing itu najis itu dia. Enggak apa-apa itu. Yang najis itu. Iya. Kalau kena apanya? Iya, dia khilafnya apakah yang najis itu dia sendiri zatnya atau tidak zatnya katanya itu. Yang ada pada anjing itu najisnya atau pada selainnya itu. Jumhur jilatan dia itu. Makanya berdasarkan hadis tadi kan, idza syariba al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Itu dasar pendalilan jumhur. Kalau anjing itu najis. Sebabnya kenapa? Kena jilatan harus 7 kali. Nah, berarti kan itu mengatakan anjing itu najis. Tersenggol enggak. Kalau pek jalan nak peko air liurnya ke apa iko kan. Nak sengaja. Misalnya lari kan. Iya. Iya, takut iko liurnya apa kan. Yang menjilat benda kan. Khawatirnya kan anjing suka menjilat je tu. Iya. Karena nyijilik kan bang model-model nyijilik. Nah, itulah disebabkan najis aini kan, najis yang ada pada zatnya itu. Itu jumhur mengatakan. Makan ada yang mengatakan tersenggol pun kadang dicuci juga kan, karena enggak tahu jilatannya itu. Enggak nyaman Iya, dicuci katanya. Nah, jadi di sanalah khilafnya Imam Malik dengan jumhur. Apakah zatnya anjing itu yang ada pada anjing itu menjadikan dia najis atau sesuatu yang lain itu? Nah, itu mazhab Maliki itu. Kalau zatnya berarti seluruhnya najis itu kan. Itu mereka itu. Jadi insyaallah ada khilaf di dalamnya ini. Tapi lebih amannya pegang jumhur aja itu. Iya, makanya ada kan kaidah yang mengatakan khuruj minal khilaf mustahab kan. Keluar dari khilaf itu mustahab. Cari aman lah kita. Kecuali kita harus tahu juga ilmunya masalah khilaf ini untuk menjelaskan kepada yang lain. Karena masyarakat kita kan ada sebagian yang cuma satu aja dipegang udah itu dalil, padahal masih ada dalil yang lain gitu. Untuk sebagai pengetahuan bagi kita itu lebih bagus gitu. Jadi ketika ada yang menyelisih, kita jelaskan, gini Pak Bu ini. Kalau sama aja kita dengan dia ya udah bentrokan kita ini. Tapi kalau kita punya dalil pendapat, ya semuanya itu satu tubuh itu, ya. Disamak kulitnya itu. Tetap kalau yang benda-benda haram itu biasanya itu kalau biarpun disamak, ada sebagian mengatakan tetap tidak diperbolehkan disamak itu kan, karena dia zatnya sudah najis seluruhnya.
Dari yang kecilnya sampai besar jadi najis. Ya. Iya. Semuanya itu dia. Nah, itu menjadi najis dia, ya kan. Makanya kalau biarpun disamak pun ada sebagian mengatakan dia itu tidak diperbolehkan. Kayak babi, bulu babi apa kulit babi, karena dia asalnya memang jenah dan najis. Bukan, kalau yang memperbolehkan mungkin para sebagian ulama tu mungkin punya dalil mereka itu. Oh, bukan. Oh, yang orang awam misalnya. Fatwa. Iya. Kalau menyelisih, itulah kalau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kemudian para ulama sepakat mengharamkan dia, atau ijma' kaum muslimin sepakat mengharamkan, sampai di dia dibolehkan. Nah, itu yang permasalahannya di sana. Nah, kalau masalah ijma' diselisihi itu masyaallah, nauzubillah itu dosa. Tapi kalau masalah khilafiyah itu masih apa kita kan. Kemudian kita di sini langsung saja masuk kepada faidahnya dah, fawaidnya aja. Kemudian halaman 16. Hadzal haditsu aidan fawaidu min hadzal fawaid. Hadis ini juga mengandung faedah. Katanya al-faidatul ula wujub tathirin ma walagha fihi al-kalbu. Wajib membersihkan apa saja yang dijilat oleh anjing itu. Apa saja kena jilat, kayak orang kafir tu nauzubillah kan. Dia pegang-pegang lehernya, pipinya dijilat. Bahkan satu nampan. Calik siapa belum barat tu kan. Panggil saya nama kan. Makan sini tu. Kalau dahulu kan belum ada penemuan kenapa sampai air liur anjing tu seperti itu, pakai turab itu kan. Itu namanya kalau kata para ulama itu namanya tauqifiyah nama itu. Jadi alasannya tauqifiyah itu adalah memang sudah datang dari Allah dan Rasul. Setelah perkembangan zaman diteliti, ternyata liur anjing itu mengandung banyak apa nama itu, bakteri-bakteri, virus-virus di dalamnya. Tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah. Ya, ini adalah tanda mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Rasul enggak pernah menjelaskan, oh pakai tanah karena di dalam anjing itu banyak ini, enggak pernah. Rasul hanya memberikan sahabat mentaati, sami'na wa ata'na. Barulah penemuan modern kedokteran diteliti, ditemukan ternyata di air liur itu banyak virus-virus, bakteri-bakteri itu. Tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah itu. Mungkin secara maknawi dia mungkin hissi lah. Dengan sunlight mungkin bisa hilang kan. Secara hissinya kan. Tapi kan secara maknawinya kan belum bisa hilang dia. Hanya dengan turab itu. Tapi ada sebagian kalau enggak salah fatwanya Syekh bin Baz itu memperbolehkan dengan penggunaan alat modern sekarang seperti dengan sunlight. Iya. Ada sebagian yang mengatakan itu. Tapi tetap yang lebih bagusnya itu dengan tanah. Kita kan tidak menjamin apa namanya itu sunlight atau sejenis itulah bisa mengangkat semuanya kan. Kita nggak bisa jaminan karena belum ada apa namanya itu diuji coba kan. Atau mungkin dicoba suruh anjing menjilat inak, coba dikasih sunlight atau sabun ekonomi, kemudian lihat di labor masih ada nggak sisanya. Kalau masih ada nggak terangkat, berarti kembali ke tanah tadi. Berarti tanah yang lebih afdal itu, yang lebih bisa mengangkat, menghilangkan semuanya itu. Kemudian an yaksila sab'a marratin awalahunna biturab. Ini caranya. Pertama yang ketujuh itu sebanyak 7 kali. Sebelum itu diawali dengan
turab. Ini adalah metode cara mencucinya itu. Wa dzakarna anna hadza huwal afdal. Dan kami sebutkan ini adalah yang paling baik. Maksudnya diawali terlebih dahulu dengan tanah itu. Ini cara yang baik. Hatta ya'ti al-ma'u ba'dahu marratan wa marratan wa marratan. Sampai datang air setelahnya itu berkali-kali, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Hatta yanqiya al-ina, sampai ina itu menjadi bersih itu. Kemudian al-faidah ats-tsaniyah annahu la farqa bainal qalbi alladhi yubahu iktina'uhu wal qalbu alladhi la yubahu iktina'uhu fin najasah. Jadi tidak ada perbedaannya itu kan, antara anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara atau yang tidak diperbolehkan perhala fi najasah, dalam kenajisan, karena sama-sama najis. Tetap mau dia diprioritaskan untuk menjaga yang 3 tadi atau tidak, dia tetap hukumnya najis. Enggak akan menghilang. Oh, bolehkan 3 tadi. Berarti seolah-olah hilang hukumnya kan? Nah, itulah maksud penjelasan faedah tadi. Sama aja. Mau dia fungsinya sebagai apa, tetap kenajisan itu tidak akan hilang. Itu dia. Kemudian al-faidah tsalitsah anna tasbi'a wa tartiba fi ghusl al-ina'i alladhi walagha fihi al-qalbu aw shariba fihi yadullu ala taghlidhin najasatil qalbi. Kata yang ketiga, faedah yang ketiga itu dari hadis tadi, dibasuh sebanyak 7 kali, kemudian dikasih dengan turab secara berurutan dalam membasuh inak tadi yang kena jilatan anjing atau anjing minum dari tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sangat dahsyatnya najis anjing itu tuh. Sangat kerasnya najis anjing. Jadi enggak bisa dengan yang lain gitu. Nah, inilah hadis yang keberapa nih? Yang kedua, tentang membahas tentang permasalahan inak. Jadi hadis pertama yang di muhadarah ats-tsaniyah ini yaitu membahas tentang taharah tempat. Yang kedua juga membahas taharah tapi tentang inak, tentang bejana. Jadi bukan untuk wuduk saja, untuk sekitaran kita juga dibahas oleh Islam gitu. Kemudian summa intaqala al-musannifu alaihi rahmatullah ila hadis akhar yubayyinu fi kayfiyah wudu' an-nabi. Sekarang kita masuk wudu' Nabi. Setelah selesai dari tempat, sekarang baru masuk ke wudu' Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu'. Sebenarnya hadis Nabi ini adalah penjelasan dari surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum sampai akhiril ayah. Itu adalah tentang syariat wudu. Hadis yang kita pelajari sekarang ini adalah hadis terkait tentang kaifiyah, tata cara wudu. Hadisnya dari Himran bin Maula Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsmana da'a biwudu. Bahwasanya si Himran bin Husain ini melihat Utsman bin Affan berwudu dan menyerunya untuk mengambil mengambil wasilah wudu. Fa afraga alaihi yadayhi min ina'ihi. Lalu Utsman itu menuangkan air ke 2 tangannya dari inak seperti ini dia. Dibasuh dulu kan. Sebelum dicelup. Jadi sebelum dicelupkan itu dibasuh, dituangkan ke tangan, kedua tangan. Kemudian faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian tangannya dibasuh sebanyak 3 kali gitu. Tsumma khala yaminahu fil wudu, laisa fil wudu tapi fil wudu. Bisa laisa wudu. Kemudian dia memasukkan tangannya di tempat wudu itu. Jadi perbedaan wudu dengan wudu itu adalah kalau wudu itu fi'il, perbuatan,
Sedangkan wudu itu wasilahnya itu. Jadi air untuk wudu nama wudu. Jadi di wudu itulah summa khala yaminahu fil wudu. Dia dimasukin tangan ya kan sama Utsman bin Affan. Summa tamatmada wastansyaqa wastantala. Kemudian di kumur-kumur sampai dihirup lalu dikeluarkan. Tamatmada menggerakkan. Wastansyaqa yaitu di hidung nih. Wastantara mana? Itu tamatmad itu artinya berkumur. Wastansyaqa yaitu menghirup. Kemudian wastantara mengeluarkan. Inilah cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qasala wajahu salasan. Lalu setelah ini lalu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian juga membasuh kedua tangannya sampai mirfaq, sampai kedua sikunya. Summa masaha bi ra'sih. Kemudian mengusap kepalanya seperti ini. Summa qasala kiltar rijlaihi thalathan. Kemudian membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Summa qala. Ini yang berkata Utsman bin Affan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, katanya. Jadi Utsman bin Affan mencontohkan, mempraktekkan tata cara ini lalu menyampaikan kepada para sahabat, inilah wudu ini yang aku lihat seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita tuh ada demonstrasinya kan. Ini cara loh Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi Utsman bin Affan sedang mempraktekkan di hadapan para sahabat untuk berwudu itu. Kemudian waqala, dan dia berkata, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla ra'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia salat kemudian dia maksudnya tidak berbicara pada dirinya, itu maksudnya tidak menghayal. Jadi sedang salat dilarang menghayal, itu maksud la yuhadditsu fihi ma nafsahu, maksudnya bukan berbicara sambil salat, bukan itu maksudnya berhayal. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambih, kemudian Allah akan mengampuni dosa terdahulu. Jadi kalau dosa di sinilah dosa kecil. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kecil kita, wudu, kemudian salat, kemudian dalam salat jangan berhayal. Kenapa tidak boleh berhayal? Kata Nabi, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Itu bukan bermaksud berbicara pada dirinya. Maksudnya dia itu berhayal. Kan ada pas takbir Allahu Akbar. Tekan ya kan? Mie ayam. Tekan misalnya makanan miko santaleka. Itu namanya yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia menghayal dia. Kemudian di sini mungkin kalau untuk ini hukumnya itu mustahab, sunnah, membasuh sebanyak 3 kali. Sunnah, wajibnya cuma satu, itu wajibnya cuma satu saja dia itu. Jadi ini adalah sebenarnya hadis tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian di sini ada juga yang mengatakan apakah wudunya Utsman bin Affan itu di hadapan para sahabat atau menjelaskan kepada para sahabat, ya kan? Tapi di sini saksinya Imran bin Husain, ya kan? Dia melihat Utsman bin Affan sedang berwudu. Lalu ketika ditanya, inilah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian summa masaha bi ra'sihi, mengusap kepala ini ada khilaf, ya kan? Ada yang
maksud mengusap kepala itu apakah sampai ke kofa atau cukup sampai sini aja? Itu yang jadi khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu dia cukup sampai sini dia. Bahkan di mazhab Syafi'i itu 3 helai kena itu sudah sah wuduknya itu. Jadi misalnya kalau kita melihat ada orang yang berwuduk seperti ini kan, nah itu sah mereka itu. Ditinjau dari sisi mazhab Syafi'i. Kan ada juga seperti ini kan, tarik lagi. Nah, itu hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah itu. Jadi ada tentang masah bi ra'sihi itu ada beberapa penjelasan di hadis yang lain gitu. Ada Rasul pakai imamah, cuman pakai ini kan. Nah, itu yang menjelaskan kalau berwudu itu sampai kofa. Ini kofa nama itu. Ya, belakang kofa nama itu. Dan kemudian ditarik lagi kan, baru sini. Ada lagi yang mengatakan wudu itu separuh sampai sini aja. Karena perbedaannya tadi masaha bi ra'sih, mengusap baknya itu ada mengatakan banyak batab namanya. Bak sebagian, mengusap sebagian kepala. Di sanalah istidlalnya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada orang berwuduk seperti ini, dia tetap sah. Karena dia masaha, bukan mengairi kan, bukan gosel. Dia beda menyentuh, mengusap sama membasuh. Kalau membasuh seperti ini kan, menuangkan dia. Tapi kalau mengusap diambil, itu nama mengusap. Maka di sini lafaznya menggunakan masaha bi ra'sihi, mengusap dia kan. Jadi tangannya basah itu sudah cukup untuk dia untuk berwuduk dia itu. Nah, itu di antara khilafnya para ulama itu. Jadi kalau misalnya ada saudara kita seperti ini, itu tidak mengapa dia berwuduk. Karena bisa jadi dua kemungkinan. Apakah dia mengikuti mazhab Syafi'i atau ikutan. Tetap sah wuduknya, cuman yang membedakan antara jahil dan berilmu. Kalau ditanya, apa sampai itu Pak Bu itu? Yang tahu dah itunya tuh. Memang ibadah wuduk aja kan, cuman alasannya tidak tahu. Berbeda dengan yang berilmu. Oh, gitu. Oh, karena mazhab Ambo Syafi'i tanya kan. Iya, karena bak tadi Bu. Baknya itu nama bak tab'id namanya, bak separuh. Jadi mengusap separuh ke apa? Sah itu. Iya, kepala. Iya. Makanya boleh seperti ini dia. 3 helai aja rambut kena sah itu. Hah? Orang botak. Tetap kan di sini kan enggak dibilang syar. Iya, karena cukup usap aja deh kan. Iya. Makanya Allah dan Rasul menggunakan kalimat ra'sun. Bukan kalimat sya'run kan. Kalau rambut tuh orang botak kan itu. Enggak sah udah. Oh, enggak sah botak rambut dah lah. Iya. Beko takutnya tahallul kan. Selesai umrah tahallul, nusalah di botan betul dah. Enggak sah udah kau dah ya kan. Makanya Allah menggunakan kalimat ra'sun, bukan kalimat sya'run. Kalau seandainya Allah menggunakan di surah Al-Maidah, di hadis ini Rasul kan summa masaha bisya'ri, orang botak kan itu. Enggak sah wuduk itu dah. Tunggu rambut dulu tuh. Mungkin kita nambah kam ingin botak rambut sudahlah kan. Jadi berfikir kan dibakam dengan enggak ya kan, fikir enggak sah wuduk. Itulah syariat Islam itu mempermudah. Makanya disebutkan karena sya'run ko bagian dari ra'sun dia kan. Seperti itu dia. Kemudian kita langsung datang kepada hadzal hadis tu yastanbitu minhu al-fawaid min hadzal fawaid. Hadis ini ada beberapa faedah katanya. Di sini faedah yang pertama adalah zakara sifatan min sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah hadis yang pertama dari hadis Imran bin Husain tadi atau Utsman bin Affan. Yang kedua adalah tawadu' al-khulafa ar-rasyidin. Jadi tawadu'nya Utsman bin Affan itu. Karena ketika beliau menyuruhnya
Himron ibn Usan itu dengan bahasa yang bagus itu kan, minta tolong dia, beri datangkan saya air itu kan. Karena orang kalau punya kuasa, oh ya benar ya doa, berdoa, tapi dia menyeru kan, sepuluh tu, benar ya. Hah? Apa? Tidak, fada'a tadi menyeru dulu. Nah, menyeru mungkin lafaznya apa kan? Mungkin ambil saya air apa kan? Nah, itu sopannya, tawaduknya Utsman bin Affan itu. Padahal beliau ini adalah Amir Mukminin itu. Kemudian anna ta'lima bil fi'li aqwa min ta'lim bil qaul. Ini yang lebih bisa kita ambil pelajaran dari bidang pendidikan itu. Nah, misalnya kayak antum saman pendidikan ya kan? Nah, bisa antum ambil hadis ini, kata ulama di sini bahwasanya mengajarkan dengan contoh praktek itu lebih kuat dari mengajarkan dengan ucapan itu. Dari hadis ini mungkin kita bisa ambil bukan hanya sekedar toharo saja, metode mengajar. Nah, kalau yang mungkin cocok untuk anak SD kan, ajan bahasa Arab anak SD, apa namanya tu, kalau ngajar bahasa Arab jangan anak SD tulisan atau ungkapan pulpen al-qalamu, nak masuk dah itu kan. Atau hadza qalamun, itu baru masuk adanya tu. Berarti bisa kita ambil istilal dari hadis Utsman bin Affan ini. Ini metode pendidikan juga itu. Maknanya Islam hadis dan Quran itu mencakup semua. Kita aja enggak mau menggali, digali lagi lebih dalam tu banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Makanya para ulama itu satu hadis, satu Quran itu, satu ayat itu bisa mendapatkan beberapa hukum. Saking tajamnya basirah mereka itu, kuatnya. Enggak dapat di ulama ini, mungkin ulama ini dapat rupanya itu menggali lebih dalam lagi itu. Nah, kalau ini kan kita enggak nyangka kan, hadis toharoh bisa dijadikan sebagai metode pendidikan pembelajaran kan. Padahal toharoh kan, kalau secara zahirnya ya enggak ada apa ya kan. Tapi kalau digali lah dapat rupanya kan. Nah. Kemudian al-faidatur rabi'ah istihbabu ghusl kaffaini talasan qabla bad'i fil wudu. Jadi bolehnya, mustahab hukumnya mencuci tapak ini sebanyak 3 kali kan sebelum dimasukin ke tempat wudu tadi itu. Itu hukumnya mustahab karena dari Utsman bin Affan tadi kan, lalu dipanggil siapa? Humron tadi baru dimasukin kan, dituangin dulu ini. Faedahnya adalah nanti khawatir kas kita menciduk ke dalam tuh tangan kita beko kok ada najis, kok ada beko dalamnya kan. Iya. Iya, pakai dituangin aja dulu, dimasukin itu. Masukin ke apa? Iya. Iya. Makanya dituangkan dulu kan, fa'afrogo yadaihi. Nah, ini misalnya air ada kan? Tuangan ke kanan, ada kan? Iya, karena enggak langsung karena Utsman melihat langsung. Iya, tapi hukumnya dihukum mustahab sama sebagian para ulama itu. Hukumnya mustahab. Tuangan air. Nah, baru kita masukin tuh apa? Iya. Iya, ini kan. Nah, itu baru wajah. Iya. Hukumnya mustahab. Tidak wajib tapi mustahab. Karena khawatir nanti tangan ini kita enggak tahu. Makanya kan di hadis Nabi yang lain dibilang kan kalau bangun tidur itu disuruh cuci. Kita enggak tahu aina tabit yaduk, di mana nginapnya tangannya antum. Ya kan? Misal lalu tak sadar kan kok kan apa kan. Nah, masuk aja kan. Nah, itu satu hikmahnya itu.
Kemudian di sini ini juga hadisnya hanya sebagai tambahan aja di sini. Summa intaqala al-musannifu ila hadis akhar, halaman 18. Halaman 18. Ini sebagai hadisnya penunjang. Summa intaqala al-musannifu ila haditsin akhar ala wa huwa. Mana ala wa huwa? Ketahuilah tuh. Ala wa huwa. Jadi kalau orang Arab tuh misalnya ketika menjelaskan ala wa huwa, ala wa hiya itu. Hadis Amr bin Yahya al-Mazini faqala. Di sini syahidtu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ini hadis ini juga sebagai penunjang hadis Utsman bin Affan. Nah, katanya fatawaddoa lahum wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia wudu mereka itu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadayhi minal witr fa ghassala yadayhi talatan. Maka mencukupkan membasuh tangan itu dengan cara ganjil. Fa ghassala yadayhi talatan. Jadi di sini hadis ini menjelaskan wajibnya cuma satu, 3 itu mustahab itu. Misalnya kita berwuduk sini kan, nggak mungkin 3, capek habis. Yang nak boleh itu diusap seperti ini. Kan ada kejadian misalnya pakai spray apa? Itu boleh pakai spray kecuali airnya bisa diairi. Tapi kalau pakai spray itu masah namanya, itu tidak sah wuduk itu. Karena kalimat wudu itu pakai ghuslun, membasuh. Namanya membasuh kan imrarul ma', mengairi air itu. Nah, jadi misalnya diginin, itu tidak sah wuduknya itu. Tapi kalau ingin sah, spraynya itu dibandingin, tapi ini bisa mengalir itu. Tapi kalau itu namanya mashun, mengusap. Karena mashun itu dipakai untuk dikhuf kan, sedangkan untuk wudu sendiri kalimat ghuslun, membasuh. Jadi airnya harus bahkan segini airnya tetap harus dituang atau mengalir dia. Itu namanya ghuslun. Kalau mashun itu dia seperti khuf, mengusap. Makanya hati-hati kan kita. Misalnya kalau kita haji umroh itu kan banyak pakai itu, hati-hati itu. Boleh pakai spray itu, tapi jaminan bisa nggak ini mengalir, diperbanyak. Ya. Iya. Tapi kalau di sprayan itu nama mengusap namanya. Bukan mencuci, nama membasuh nama. Iya, kalau dibuka stek kan apa ya kan? Karena satu wajibnya cuma satu itu. Kalau ada botol aqua segini, pandai-pandai menggunakannya kan, dia iya. Ini ada yang karena wuduk Rasul itu mencukupi dengan ganjil satu misalnya kan. Iya, ada dalilnya. Faghasala yadayhi salasan, maka dia ada yang membasuh kedua tangannya dengan sebanyak 3 kali. Kemudian sumat khala yadahu fitur. Bukan fit apakah? Fitanur nak kebejana mungkin. Apa? Aliran air ya. Taur nih. Iya, taur nih masukin tempat aliran air yang mengalir itu kan. Masukin. Iya. Semua tamat madah. Wastan taros talatan bitalasin gharakat. Sebanyak 3 kali itu. Sama berarti ini hadis ini sebagai penunjang hadis Utsman bin Affan tadi. Sumar khala yadahu fit taur fa ghassala wajhahu salasan. Masukin ke dalam air yang banyak tadi kan, lalu membasuh dia. Sumar khala yadahu fa ghassalahuma marratainin ila mirfaqain. Sampai mirfaq. Sumar khala yadaihi fa masaha bihi ra'sah. Ya kan?
fa aqbala bihima wadbara martan wahidan thumma ghasala rijlaihi. Jadi depan belakang nih. Fa aqbala nih wadbara belakang satu kali baru di ini hadis yang menjelaskan wuduk seperti ini. Thumma ghasala rijlaihi. Mana? Oh, dia mencelupkan itu. Supaya gini kan, mengulang. Jadi ayat untuk kita tuh jatuh ke berjamaah yang akan kita lanjutkan untuk Wuduk. Itu masih sah airnya untuk dipakai masih bersih untuk wudhu atau gimana? Boleh atau gimana? Itu hukum airnya berubah lagi nama ma'ul musta'mal. Namanya air yang sudah dipakai. Disitulah ada hukumnya dari para ulama. Sebagai ulama, boleh atau tidak, kan? Atau cari yang lain, ya kan? Ya. Tuh di jahit tuh bekas airnya, kan? Nama airnya berubah lagi, bukan air mutlak, nama air musta'mal sudah dipakai, kan? Hukumnya di sana ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan karena Nabi SAW pernah mandi dengan Rasul satu bejana, kan saling menciduk itu berdua, kan? Itu dalil sebagian yang lain. Iya, kan lebih utama kan itu mandi janabah kan daripada wuduk, kan? Masalahnya janabah ini kalau enggak mandi janabah percuma wuduk, kan? Makanya lebih utama janabah. Jadi sebagian para ulama menarik dari hadis tersebut mereka itu, karena Nabi SAW pernah satu bejana dengan Aisyah. Itu mandi janabah itu, kan? Apalagi perkara wuduk yang bekas air itu jatuh, kan? Ini Rasul saling menciduk, saling apalah nama itu, kan? Ini dikasih ini. Bahkan tetap air itu juga, kan? Enggak diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu namanya ma'ul musta'mal sudah digunakan. Di sana khilaf di antara para ulama. Berbeda dengan air tahir tadi, mutahhirnya yang ghairu musta'mal, yang memang suci aslinya itu. Itu dia. Kemudian hadis yang lain ini sebenarnya ini adalah hadis penunjang aja. Yang hadis-hadis berikut ini adalah menunjang tentang diwajibkannya setiap anggota wudhu itu harus kena wudhu, kena air itu. Seperti di sini kan ada hadis tentang wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit dari neraka. Maksudnya tumit ini harus basah. Di hadis di sinilah hadis yang ini sebenarnya penunjang atau sebagai mewajibkan harus kena setiap anggota wudhu. Dan di sini adalah ancaman. Intinya tadi itu. Hadis yang tadi hadis Utsman bin Affan itu intinya di sana. Sisanya itu adalah penjelasan atau penunjang. Kemudian yang sisa akhirnya ini adalah hadis ini menunjang untuk setiap anggota tubuh itu harus dibasuh, harus kena itu. Dan di sini juga ada ancamannya. Kemudian di sini juga ada fadilahnya, kan? Kalau nanti ciri-ciri umat Rasulullah SAW itu kan ada bekas wuduk bercahaya itu. Ada motivasi di dalamnya. Ini ada semuanya di hadis ini itu. Yang intinya tadi kalau sudah tahu kita prakteknya, caranya, wajibnya, yang lain cuman penunjang itu. Dan jam berapa saya? 17.40 gitu. Nah, naktafi insyaallah gadan sanuwasil fil al-muhadarah ar-rabi'ah. Ini masih kitab taharah. Taharah ini panjang nih. Panjang tuh. Di Lipia dulu saja taharah itu 1 semester tuh. Ya, alasannya para ulama kenapa taharah itu lebih utamakan. Percuma wudhu, solat, tapi taharah tidak benar. Misalnya umur fulan 70 tahun.
ternyata bermasalah di taharah, wudu Allah batu. Karena sudahlah, maka pembahasan taharah itu lebih panjang itu dari pembahasan yang lain. Tetap subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.